Sushi kepal? Apa bisa dibuat hanya dengan nasi saja ya? Kalau dilihat dari alat-alatnya, sepertinya dibutuhkan juga bahan yang lain. Ini tugas yang mudah sekali. Oh iya. Buat apa ini? Bagaimana? Caranya aku bingung sekali. Aku beruntung. Tidak kuduga masakan tradisional dari negeriku akan dipakai untuk ujian. Tapi kalau aku terlihat terlalu senang sekarang, nanti bisa ketahuan oleh peserta yang lain. Aku akan pura-pura tidak tahu dan lulus dengan mudah. Itu adalah cara yang paling mudah. Dia pasti tahu caranya. Sushi kepal ya. Biarpun bentuk masakan itu sudah sedikit terbayang, tapi aku sama sekali tidak tahu bahan apa yang dibutuhkan. Sushi kepal. Biarpun aku tidak tahu bentuk pastinya, sepertinya aku pernah membacanya. Benarkah? Kalau tidak salah, membuatnya dengan cara menambahkan daging ikan segar di nasi yang sudah dicampur dengan cuka dan bumbu lainnya. Ikan? Bagaimana kau ini? Kita kan di hutan. Jangan keras-keras. Ikan kan bisa juga didapatkan dari sungai atau kolam. Bodoh. Ikan! Dasar curang, mencuri pendengaran orang lain. Kalau bicara keras begitu, semua orang juga akan bisa dengar. Ternyata ada orang lain yang tahu juga selain aku. Kau beruntung ya, Gon. Kalau soal memancing ikan, kau ini jagonya. Ikan! Kau ini memang licik, Menci. Bukankah yang digunakan untuk sushi itu biasanya adalah ikan laut? Justru karena itu akan jadi menarik. Aku bosan makan sushi yang biasa. Sushi seperti apa yang akan mereka buat? Hebat! Aku sudah tidak sabar lagi. Karena hari ini, daripada sebagai penguji, aku lebih senang menilai mereka sebagai koki. Sebagai koki, itu kan bisa berbahaya. Apa? Tidak apa-apa. Semoga saja kebiasaan buruk Menci tidak sampai muncul. Aku pasti bisa. Nasi yang dikepal dan ditambah ikan segar pasti jadinya seperti ini. Nah, sudah jadi. Akulah peserta yang selesai paling pertama. Kuberi nama Leo Spesial. Ayo coba makan. Coba kulihat. Mana bisa dimakan? Kamu tidak perlu dibuang seperti itu. Kenapa? Mau gugur ya? Cepat, kembali sana. Sial. Dengar ya, bentuk itu sangat penting. Kalau sampai bentuk sushi kepal itu tidak benar, selera untuk mencicipinya tidak akan muncul. Padahal aku tadi sudah yakin. Nah, selanjutnya aku. Masakanmu sama dengan peserta nomor 403. Ternyata setingkat dengan Leo Rio ya. Tabahkan hatimu, Gon. Apa katamu? Nah, bawa masakan kalian. Salah. Bukan. Hampir benar. Berikutnya. Salah. Sebenarnya seperti apa sushi itu sebenarnya? Aku harus tahu. Salah. Ini adalah sushi buatanku dengan nasi dan koktail udang yang telah direndam dengan bumbu asam pedas. Sushi macam apa ini? Oh, Peserta berikutnya.
Bagaimana ini? Belum ada satupun sushi yang bisa kucicipi. Apa kalian ingin membuatku mati kelaparan? Dasar semuanya peserta-peserta bodoh. Padahal aku sudah memberi banyak petunjuk lain. Karena aku tidak tahu bentuknya sama sekali. Maka yang bisa kulakukan sekarang adalah menyimpulkan dari semua data yang kuketahui. Kalian boleh membuat berapa banyak pun. Bentuknya sangat penting. Kalau disimpulkan dari semua yang sudah dikatakan olehnya, maka sushi kepal itu bentuknya mungkin seperti kroket atau hamburger yang dibentuk dengan tangan. Dan biasanya dihidangkan dengan jumlah lebih dari satu. Lalu dilihat dari alat makan yang dipegang olehnya dan piring kecil berisi bumbu yang ada di depannya, maka sushi itu akan dicelupkan di cairan bumbu itu lalu dimakan. Itu berarti ukurannya kira-kira sebesar telur atau lebih kecil. Aku tahu. Ini dia. Kalian memasakmu juga sama dengan peserta yang pertama tadi. Kenapa kau begitu terpukul? Menyebalkan. Mereka semua sama saja. Bukan cuma ketelitian dan kecermatan yang kurang, tapi selera juga tidak punya. Akhirnya tiba giliranku. Bagaimana? Ini sushi bukan? Akhirnya muncul juga makanan yang kuinginkan. Coba ku makan. Tidak bisa. Rasanya tidak enak. Ulangi lagi. Apa katamu? Bukankah yang disebut dengan sushi kepal itu adalah nasi seukuran 1 kali suap yang dikepal dengan bentuk agak memanjang dan di atasnya diberi wasabi dan potongan ikan segar? Itu masakan yang mudah. Siapapun yang membuatnya pasti rasanya tidak berbeda. Begitu ya. Celaka. Masakan yang mudah, siapapun yang membuat, rasanya tidak akan berbeda. Yang benar saja. Apa kau tahu? Untuk bisa mengepal sushi sampai benar-benar ahli dibutuhkan latihan lebih dari 10 tahun. Orang amatir sepertimu biarpun sudah membuat dengan bentuk yang mirip tapi rasanya sangat berbeda seperti langit dan bumi. Dasar bodoh. Ya kalau begitu jangan jadikan sushi sebagai bahan ujian. Diam, masih mau protes ya? Akan kubunuh kau. Berani-beraninya bicara seperti itu. Akhirnya kebiasaan buruk Menci muncul juga. Kalau dia sudah marah seperti itu, pasti semakin susah untuk memenuhi seleranya. Di dunia ini hanya ada beberapa orang koki saja yang bisa memuaskan selera Menci. Lihat saja. Untuk memasak dibutuhkan perasaan ya. Setelah marah-marah, perutku jadi semakin lapar saja. Peserta berikutnya, bawa masakannya. Ini benar. Ini masakan coba Belum tahu masakan aku kan. Gara-gara dia semua peserta jadi tahu cara memasaknya. Kalau begini terpaksa aku harus menilai dari segi rasa saja. Coba aku makan. Gagal. Kau mengepalnya terlalu kuat. Nasinya jadi keras dan tidak enak. Hei Menci, itu terlalu sulit. Hei, kau diam saja. Cara memotong ikannya sangat salah. Bentuk kepalanya salah. Sekali lagi. Mengepalnya terlalu lama. Panas tangan jadi menempel di ikan. Ini juga gagal. Ini juga harus diulang. Gagal. Maaf ya, perutku sudah kenyang. Sudah kenyang kan? Tidak adil. Lalu bagaimana jadinya ya? Karena itu, seperti yang sudah kukatakan, berarti tidak ada peserta yang lulus. Tahun depan datang lagi ya. Mana mungkin bisa begitu? Yang benar saja. Aku tidak bisa menerima keputusan wanita ini. Bagaimana jadinya dengan ujian hunter ini ya? Bahan ujian babak kedua adalah masakan. Masakan? Walaupun usianya baru 21 tahun, dia sudah dikenal sebagai Menci, si gadis jenius nomor 1 di antara para hunter cita rasa.